Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rayhan, NIM 24188. Di sini saya akan memberikan tugas implementasi trigger dalam SQL. Itu tugas pertama menjelaskan sintak dasar trigger. Oke, struktur umum buat trigger, penjelasan di sini sederhana. Oke, kita langsung saja ke sel kita bikin trigger terlebih dahulu. Create trigger. Nama trigger, misal kita pakai nama trigger. Nah, step selanjutnya yaitu di sini kita bisa pakai before, after, ini before after insert gitu, atau update, delete, delete. Nah, biasanya juga dibaring dengan on nama tabelnya. Misal kita saja nama tabel ini tabel. Nah, for each row take ini si triggernya di sini, and begini notar. Nah, ini ya beginilah kira-kira bikin trigger. Ya, di sini kita kita membuat trigger dengan nama trigger. Trigger ini akan berjalan sebelum atau sudah suatu event seperti insert, update ataupun delete terjadi pada tabel tertentu. Nah, untuk for each row ini artinya trigger akan dijalankan untuk setiap baris data yang terpengaruh. Nah, biasanya kita juga pakai kayak old dan new. New itu data setelah perubahan, sedangkan kalau old data sebelum perubahan. Nah, kita coba lah bikin contoh simple before insert set on, misal tabel kita pakai tabel produk. Nah, terus di sini kita set. Nah, ini si triggernya kita set sel nama layanan. Oh, jangan lupa kita mau set ini new dengan new layanan kurung. Nah, ini udah seperti inilah contohnya. Nah, trigger ini akan mengubah nama produk menjadi huruf besar sebelum datanya disimpan. Langsung kita ke studi kasus yang kedua. Langsung ke studi kasusnya, itu susun sebuah studi kasus penggunaan trigger untuk audit log pada sistem marketplace database. Audit log digunakan untuk mencatat aktivitas perubahan data yang terjadi pada database, seperti siapa yang melakukan perubahan, operasi apa yang dilakukan, waktunya terjadi perubahan, data sebelum dan sesudah perubahan, keamanan. Nah, ini kepentingan tujuannya untuk audit log tuh buat apa? Itu untuk keamanan data, kepatuhan sistem, analisis permasalahan,
Oke, kita langsung create tabel. Nah, di sini saya sudah menyiapkan query-nya sebelum mulai take video. Kenapa? Biar cepat aja. Kita langsung saja ke sini. Kita paste. Ini untuk tabel audit log-nya. Itu di mana ada ID, nama tabel, operasi, waktu, data lama, dan juga data baru. Kita langsung bikin dulu tabelnya. Oke. Selanjutnya itu yang ketiga, implementasi trigger untuk audit log. Buat trigger yang mencatat aktivitas perubahan data pada tabel tertentu dalam database marketplace. Trigger harus mencatat aktivitas berikut, yaitu insert, update, delete. Data yang dicatat minimal meliputi nama tabel, jenis operasi, insert, update ataupun delete, waktu perubahan, nilai data perubahan, old value, nilai data setelah perubahan, new value. Oke, untuk query-nya itu yang ini. Kita langsung buat triggernya. Nah, seperti ini. Nah, trigger ini akan berjalan setelah data transaksi ditambahkan. Data baru akan dicatat ke dalam tabel audit log menggunakan keyword new untuk yang ini. Jadi kita langsung go. Nah, berhasil. Selanjutnya untuk yang delimiter yang update langsung mana-mana. Nah, trigger ini akan berjalan setelah data transaksi ditambahkan. Data baru akan dicatat ke tabel audit log menggunakan keyword new juga. Ya, kita langsung go buat triggernya biar gak lama. Buat trigger ini buat yang delete. Untuk trigger yang ini mencatat perubahan sebelum dan sesudah update menggunakan old dan new. Oh, yang sebelumnya itu, yang trigger yang sebelumnya yang update tuh mencatat perubahan sebelum dan sesudah update menggunakan old dan juga new. Untuk yang ini kan ini yang delete. Jadi yang delete tuh ya buat ngapus trigger delete. Langsung go. Nah, selanjutnya kan udah membuat trigger dari ini semua. Ntar kita tes triggernya. Nah, sebelum itu kita trigger untuk optimisasi update data. Buat sebuah trigger yang melakukan optimisasi pembaruan data pada sistem transaksi marketplace. Jadi kasus setiap kali terjadi penambahan data pada tabel detail transaksi, maka sistem harus secara otomatis memperbarui total nilai transaksi pada tabel transaksi utama. Oke. Kita buat dulu triggernya, kan sudah saya catat tadi, sebelumnya sudah saya coba. Kita tar-
Captain aja ini kita create trigger dulu biar gak bentrok sama yang tugas kemarin, yaitu trigger stop. Itu kita masukkan ini, kita create trigger, update total transaksi, insert detail transaksi for each. Nah ini isi triggernya. Nah, trigger ini akan menghitung ulang total harga transaksi setiap kali ada detail transaksi. Detail transaksi yang baru ditambahkan. Nilai total diambil dari penjumlahan subtotal pada tabel detail transaksi. Subtotal harga from tabel detail transaksi. Itu. Nah, kita go dulu. Selanjutnya kita create, kalau nggak salah itu mesti disuruh buat trigger notifikasi karena ya, buat trigger notifikasi atau pesan ketika nilai transaksi melebihi 200. Notifikasi dapat berupa penyimpanan pesanan pada tabel notifikasi. Ya, saya sebelumnya sudah mencatat di sini, sudah saya siapkan untuk create tabel notifikasinya. Nah, kita go dulu. Kita buat trigger notifikasinya. Kita langsung copy saja dari catatannya. Trigger ini memberikan notifikasi jika total transaksi melebihi 200.000. Nah ini jika new total harga yang terbaru tuh lebih dari 200.000 ini, maka insulin itu notifikasi pesan, maka notifikasi disimpan dalam tabel notif, not, insert into to notifikasi, jadi pesannya bakal disimpan di tabel notifikasi yang barusan kita buat itu. Go. Berhasil. Selanjutnya kita kita tes kita tes itunya apakah berhasil kita yang membuat trigger tadi. Langsung ke MySQL. Kita coba insert into transaksi ID ID pembeli harga turun values-nya calon 9 ini satu ya. Nah, kita cek bintang font di tabel audit log.
Nah ini masih update transaksi, masih insert waktu, ID, data barunya yang ditambahkan tadi. Hasil sekarang kita tes detail total update. Kita insert itu lagi, insert into detail transaksi, ID transaksi, koma, ID produk, koma, kualitas, koma, super tarif, harga, koma, values, sembilan cek di kita cek di transaksi select from transaksi where ID sama dengan sembilan. Oke, begini. Nah ini ID pembeli, waktu transaksi, total harga. Berhasil. Sekarang kita tes notifikasi KL update transaksi set total total harga sama dengan berapa tadi, 3000, 2000 ya, 2000 kita coba 3000 web ID pengadilan dan notifikasi scan select from langsung go. Nah ini dia notifikasinya, ada langsung masuk ke tabel notifikasi, yaitu transaksi besar dengan total segini sesuai dengan trigger yang kita buat tadi.
Oh ya, kita tes delete. Delete, delete. Oh, dan transaksi web berdasarkan ID-nya di sama dengan 99. Nah, kita Google yes, karena delete for update yang oh gara-gara ada apa namanya, apa sih, foreign key-nya constraint ya. Ya kurang lebih seperti ini. Pada tugas ini saya mengimplementasikan trigger pada database marketplace. Dari trigger marketplace, trigger pertama adalah audit log yang mencatat semua aktivitas insert, update, dan delete. Trigger kedua itu digunakan untuk menghitung otomatis total transaksi, dan trigger ketiga digunakan untuk memberikan notifikasi jika transaksi melebihi 200.000. Janji saya akan melakukan pengujian untuk pengujiannya sebenarnya sudah semua barusan sudah kita lakukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.